Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, bimbingan dan konseling kita akan membahas tentang meningkatkan motivasi belajar. Tujuannya dapat memahami dan menerapkan sikap serta kebiasaan yang benar dalam belajar sehingga dapat membangkitkan semangat belajar. Kita langsung aja ya, karena ini agak panjang. Oke, persepsinya, karena kalian mempunyai kemampuan yang berbeda-beda per individu dan orang berbeda, maka membangkitkan semangat dalam belajarnya juga cara. Motivasi belajar dengan menggunakan berbagai teknik dan juga usaha-usaha khusus. Bagaimana cara membangkitkannya? Nah, ada banyak faktor ya, baik internal maupun eksternal. Pengertiannya dulu. Motivasi sangat diperlukan dalam mencapai satu tujuan. Apa sih motivasi? Motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi diperlukan ya sebagai asal dari dalam diri. Apa aja sih yang berasal dari dalam diri itu? Seperti keinginan, niat, adanya cita-cita. Itu salah satu yang ada dari dalam diri. Sedangkan yang dari luar diri itu misalnya ingin memenuhi harapan orang tua, ingin mendapatkan hadiah. Nah, itu salah satu motivasi berprestasi. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dalam diri maupun dari luar yang menjamin keberlangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Jadi motivasinya motivasi pada arah kegiatan belajar sehingga tujuan belajarnya tercapai. Ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar: tekun, ulet, minatnya yang tinggi, mandiri, bisa dilihat teman-teman kalian atau diri kalian sendiri yang pasti ya. Bertanggung jawab, senang memecahkan soal-soal latihan. Faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar adalah setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan. Merencanakan kegiatannya dengan sebaik-baiknya, baik berupa jadwal belajar, jadwal kegiatan, memahami setiap hambatan yang dihadapi. Setiap mata pelajaran punya kesulitan dan hambatannya masing-masing. Dan diri kalian pun punya kesulitannya masing-masing. Jadi paham setiap hambatan maka akan memudahkan dalam memecahkan kesulitannya. Berdoa untuk keberhasilan, selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri. Harus paham dulu diri sendirinya seperti apa. Semakin besar pemahaman diri kalian sendiri, maka semakin besar juga semangat yang akan muncul. Mau menerima masukan dari orang lain, mau dikritik, diberi arahan. Memahami norma tentang belajar yang baik, mempunyai rencana masa depan yang jelas. Usaha untuk meningkatkan motivasi belajar. Persyaratannya: 1. Hasil ulangannya semua tuntas atau lulus. Kehadiran di sekolah sesuai dengan ketentuan. Ketentuan kita berapa persen tuh dari setiap presentasi absen. Konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Apalagi sekarang pada saat pembelajaran di rumah harus tetap konsentrasi. Diawasi atau tidak diawasi oleh guru, harus tetap juga konsentrasi dan fokus. Kesehatan fisik maupun mental. Sehat dulu badannya, sehat juga jiwanya. Kelengkapan catatan pelajaran yang biasanya sering diabaikan. Banyak yang tidak mencatat, banyak juga yang merasa tidak perlu mencatat, padahal ini sangat penting. Kelengkapan catatan pelajaran itu hal yang sangat penting. Mengerjakan tugas PR dengan baik. Persyaratan budi pekerti untuk berprestasi. Apa? Ketaatan terhadap tata tertib itu penting. Bersikap santun dan ramah kepada guru, karyawan. Menjalin hubungan baik dengan teman, baik itu adik kelas, teman di kelas, teman antar kelas, dan juga teman kakak kelas. Memperhatikan pelajaran. Pada saat sekarang daring itu tetap harus standby, tidak hanya absen lalu hilang. Tetap harus diperhatikan, tetap harus memberikan respon apabila guru. Kerajinan, kehadiran setiap belajar mengajar.
kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler, aktif mengikuti kegiatan hari-hari besar, kehadiran dalam kegiatan upacara bendera, mengerjakan PR atau tugas dari guru. Kelengkapan kerajinan buku catatan tadi ya, itu juga termasuk dalam kerajinan. Kerapian, kebersihan, memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan, memakai pakaian bersih, rapi, rambut